Pelatihan barbershop pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Untuk yang keluarganya memang seperti Mas dari Marga Sate tadi, saudaranya mundur karena mungkin takut selama sekian hari tidak bisa keluarga ya Mas ya. Intinya seperti itu ya. Tapi yang jelas memang untuk istilahnya biaya transport mungkin ya bisa membantu lah dari angka walaupun kecil tapi paling tidak bisa membantu 47.000 ya. Memang waktunya lama. Kenapa lama ini untuk supaya nanti kalau sudah selesai 25 hari itu sudah berani buka gitu aja sudah. Ya, 25 hari kalau yang mantap pasti bisa. Pasti bisa 25 hari itu pasti bisa. Nonton ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai. Beliau nanti Bapak Kepala Dinas yang akan membuka secara langsung. Kami akan langsung meluncur ke Makassari untuk melaksanakan pembekalan calon peserta pelatihan di Makassari yang akan kita kali ini ada 139 dikurangi panjenengan yang ada di 3 orang dari Makassari ya. Jadi ini tadi tak sampaikan karena panjenengan belum tahu untuk Makassari dan Keramat Selatan nanti hak-haknya apa. Terus panjenengan selama praktek disediakan alat prakteknya ya, disediakan alat. Selesainya nanti juga alat praktek yang memang untuk dibagi dibawa pulang. Ya, untuk yang tapi kalau untuk yang praktek awal mungkin masih bisa juga langsung baru apa langsung masih yang untuk praktek awal langsung baru ya. Ya, jadi alat prakteknya yang nanti panjenengan pakai itu berarti nanti punya panjenengan juga. Ya, panjenengan juga. Ya, dicoba hati-hati di Bali neng omah iso kudu jajal-jajal ya. Itu tiap hari harus bawa. Itu ya, jaga. Terus kalau sudah diterima, pun saya umpamanya dilepik. Ya, apa dilepik ya. Begitu, terima kasih. Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kepala Dinas untuk memberikan keterangan dan membuka secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Inspektur, Pak Menteri, teman-teman tentunya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan sehat dan kuasa sehingga kita dipertemukan pagi ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan dan workshop selama nanti ini sampai 25 hari depan. Ini adalah program pemberdayaan masyarakat, ini yang DKM ya Pak, yang usulan dari kelompok warga setiap RT ya. Sudah kita mulai beberapa kelurahan kemarin sudah kita mulai untuk yang tatap muka sudah ada 12 ini nanti besok dan nanti selanjutnya sampai nanti akhir tahun. Menurut saya memang tidak bisa langsung di awal tahun kita mengenalkan semua karena tempat, struktur dan sebagainya harus kita siapkan. Dan tentunya ini juga dalam rangka visi Pak Wali dalam untuk menciptakan surat usaha visi 500 salah satunya baru pelatihan ini. Tadi sudah disampaikan Pak nanti hak-haknya ada snack, makan siang, uang transport harian ya 50.000 potong pajak 47.000 selama 25 hari. Alatnya ya, alatnya nanti kita berikan hujan sama ada ngaji sama gaya Pak RT. Jadi monggo diikuti seperti dari struktur. Semoga nanti saya yang membawa manfaat karena banyak yang alumni pelatihan sudah bisa action ini masih action karena tidak ada alasan lagi untuk tidak action karena ilmu sudah diberikan, alatnya juga bagus menurut saya, gunting, pisau, mesin ya, clipper, mesin, terus meja. Itu kan misalnya dapat buka di daerah rumah itu bisa sebenarnya. Sekarang kan ada medsos, ada WA, ada Instagram, nanti tanggal itu bukanya pertama awalnya digratiskan dulu untuk menarik sambil menanyakan Pak Hasil.
itu ya masih ada untuk yang putri ya. Monggo, kemarin juga sudah ada yang lain ya. Ada juga ada siswa yang putri juga nanti menyesuaikan dan sepertinya nanti alat kita siapkan meja sama kursi untuk mirip seperti ini ya Pak Najib ya. Ya, Hanya mungkin bahannya mungkin tidak seperti ini. Ini karena ini yang di BHJAD kalau tidak salah. Mirip lah nanti. Masih ada ya Pak Najib? Masih ada. Sehingga untuk praktek itu ya sudah memenuhi alatnya dan saya ulang lagi tadi program pemberdayaan masyarakat dari program dari Mas Bagio itu menciptakan rasa baru diharapkan nanti Bapak Ibu bisa berusaha melalui pelatihan dan kita melalui pelatihan ini yang juga ya juga yang salam ya salam yang servis ada servis sepeda motor servis HP ada kan ada yang pernah kita latih servis HP Allah mudah-mudahan nanti bermanfaat dan tentunya dalam rangka untuk membangun masyarakat Kota Magelang menjadi lebih meningkatkan kesejahteraannya juga. Dari saya cukup sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan pelatihan workshop dari rencana kegiatan masyarakat atau LKM program pemberdayaan masyarakat adanya Mas Bagia saya resmi dimulai. Ada kurangnya dengan saya menyampaikan mohon maaf sekali lagi ya Mas Dukut semoga nanti diberikan ilmu yang terbaiknya akan peserta program. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum tak pasrah ke saya. Sampai menit ya, kita langsung ke madrasah. Nanti sama saya sering-sering sini. Jadi wadah Pokoknya tak harapkan dina ya. lancar saya ganteng ya. Assalamualaikum. Baik Mas ya. Sehat nggih? Jadi cucunya dilurus di. Ini ada berapa tak? 10 sama 11. Oke, tadi disampaikan sektor hak ini dengan masalah hak nanti ketika di tengah jalan urusannya dengan Pak Nabi ya. Bukan dengan saya telepon cairnya kapan ya saya tidak tahu. Terus misalnya nanti ketika naik dan ada snacknya ya naik dan makan siang itu juga urusan dengan Pak Nabi. Tapi kalau urusan nanti pelatihannya tentang pendidikannya tentang alatnya nanti dengan saya. Kemudian tadi disampaikan 25 hari baru kita masuk. Kemudian disampaikan juga jamnya, kalau jam 8 jamnya sampai jam 2 gitu. Berarti kalau jam 9 sampai jam 3 itu kalau sesuai dengan jadwal. Disampaikan juga jadi kebiasaan saya pasti kenapa? Karena targetnya kita belajar bukan jamnya habis, tapi targetnya hari ini belajar apa, hari ini juga harus bisa. Kira-kira deh sampai misalnya jam 2 kita misalnya masuk jam 8 atau jam 2 belum bisa ya tetap kita lanjut. Bahkan yang kelas-kelas kemarin LKM 1-2 saya nyebutnya LKM 1-2 ini berarti dengan LKM 3
kita belajar masalah perawatan, ada coloring, ada hair tonic, ada hair mask, lalai sing dibuat praktek lama dan prakteknya bukan hanya sekali dua kali, ya benar-benar sampai maghrib. Nah, kira-kira ketika praktek seperti itu misalnya belum selesai dan dengan tinggal pulang terus sing rambutnya sapa kan tidak mungkin. Gitu. Karena targetnya kita belajar itu bukan hanya rampung jamnya tapi benar-benar selesai dan kita bisa. Ibaratnya kita belajar pelatihan itu bukan seperti sekolah umum itu loh. Sekolah umum rampung istirahat ya istirahat, bali buh muridnya bisa atau tidak kadang sok diabaikan. Tapi kalau pelatihan itu ya targetnya harus bisa. Dan misalnya di luar jam, misalnya kita jam 2 selesai terus mulur, apakah saya ada tambahan? Tidak. Jadi orator saya itu boleh-boleh tidak. Dan ya, jadi penak wae strukturnya tambahi dadi ana godaan. Saya itu tidak kalau tidak. Mbok tekan maghrib yo semono kayak. Itu ya gambarannya. Kemudian disampaikan juga kalau izin. Berarti apa? Izin syar'i itu apa toh? Ya sing jelas. Kalau izin syar'i itu yang jelas ya izin yang kuat, jangan izin yang mengada-ada. Terutama di 6 hari awal. Kenapa? Dengan 6 hari awal ini kita belajar nanti itu 6 hari awal ibaratnya belajar di kelas. Kuncinya di awal ini. Ketika di awal ini dengan ada salah 1 hari mungkin izin, itu pasti akan ketinggalan. Ibaratnya misalnya besok kita sudah belajar alat. Ketika sudah belajar alat, hari berikutnya sudah belajar ibaratnya pegang kepala nyukur. Misalnya pas belajar alat tidak masuk, pas nyetel kepala kira-kira gimana? Pasti gambarnya. Dan ketika 6 hari pertama sudah, nanti hari berikutnya berarti hari ke-7 dan seterusnya kita praktek lapangan, di mana kita bareng-bareng mencari. Ini ada orang 11, berarti kita sudah nabung 11 tempat kalau berbeda semua. Jangan berangkat dari RT, dari lingkungan RT, benar ya. Nah, nanti saya minta dengan lobby-lobby di lingkungan jenengan untuk praktek di masyarakat situ. Bisa? Bisa. Nah, nanti jenengan lobby-lobby misalnya si A saya hari keberapa, si B saya hari keberapa, sudah kita nyicil 11 tempat, kalau ini beda semua. Setelah itu nanti kita cari di dinas-dinas, misalnya di Pol PP atau di dinas apa, atau di sekolah-sekolah. Kalau punya ibaratnya punya channel sekolah-sekolah boleh. Kalau urusan dinas nanti kaitannya dengan Pak Nadi. Jenengan alurnya seperti ini, jenengan mungkin lobby dulu, tapi untuk lobby yang secara resmi nanti jenengan matur Pak Nadi, misalnya di sekolahan ini sudah saya lobby, mau jenengan tinggal masuk dalam artian lobby secara kedinasan, nanti biasanya dikasih surat, sebenarnya itu. Sistem lobbynya misalnya urusan dengan dinas bukan langsung membawa surat, tapi cara gampangnya kula nuwun dulu, boleh tidak, kapan bisanya, boleh atau tidaknya. Kalau sudah baru kita matur ke dinas, di ibaratnya matur Pak nanti biar secara kedinasannya juga masuk. Jangan terus bawa surat terus ini ada mau jemput di sini ya, itu kadang kurang baik. Itu ya alur untuk lobbynya. Gambarannya gitu. Kemudian nanti dapat alat, dapat kursi dan kaca. Kursi dan kacanya seperti apa? Tidak usah dipikir dalam artian berarti kita dapat
itu alhamdulillah. Kemudian paling kan dana RT, ya memang dana RT, tapi kan semuanya juga bantuan dari pemerintah. Tadi jangan kemarin itu ada yang protes kok mingkoyong ini. Saya bu, jangan ibaratnya kira-kira hanya mengemingin seperti itu pasti tidak bakal maju. Yang ada dimaksimalkan, disyukuri, nanti pasti jadi maju. Jangan kok wah kocok kok koyong ini, pasti rasanya bertahan. Tadi kemudian itu gambarannya. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Ini Pak, 1 minggu ya, libur. Kalau liburnya hari Ahad, minggu. Kalau satunya itu ada lagi, ya. Kan saya kan dulu Pak, apa kerja. Ya. Itu kan kalau jemputnya jam 3 ya Pak. Kalau sekolah. Jemput kan, hendak jemput masakan itu. Oh, anggap jemput masakan. Oke. Kalau jam 3 saya jemput dulu, nanti misal sini belum selesai, nanti balik lagi gimana? Boleh. Kemarin itu ada yang dijemput sekolah sekitar jam 12-an. Yo, silakan. Kita tetap ada istirahat siang. Ada. Jadi lagi yang mudah-mudahan yang kita rampung. Ada lagi, misalnya saya tidak punya kendaraan, ya nanti saling apa, entah bonjeng-bonjengan mau gimana kan bisa. Saya minta nanti di kelompok ini, ya nanti kita bareng-bareng berarti kendala kesulitan teman-teman itu ya kita bisa untuk saling mendukung. Kemarin ada yang dia berangkat itu selalu telat. Katanya kenapa telat? Tidak ada kendaraan. Langsung saya, rumah yang paling dekat dengan masnya ini siapa? Besok siap diambil, siap jalan. Saya kadang bahkan di grup ini tidak ada yang ibaratnya apa makanan itu jadi kalau rumah kamu juga jose ya sudah urunan nanti kan akhir pelatihan kan jadi kan dapat uang saku kita urunan sekeleran nyoli di dalam rumah tapi nanti akhir bulan teman-teman dapat semua nanti di potong ada seperti itu. Jadi ketika kita bareng-bareng kemudian gotong royong maju bareng pasti jalan suratnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum lanjut ke materi kenalan dulu. Perkenalkan nama saya tadi sudah disinggung, saya Om Bela. Dengan ini dan orang ketok banget ngarepe ditambahi Om. Bukan Om yang genit tapi ya Om selayaknya Om. Itu kalau nama panjang saya EN Bela Jan Pamungkas. Nama panjang saya ini, tapi panggil saya Om saja. Pak boleh tidak? Boleh. Mas boleh tidak? Boleh, terserah. Yang penting ono jenengan iki. Pak, silahkan. Ini lek rang linguk ya, mungkin saya enggak. Tapi populernya Om Bela. Gitu ya. Kalau mau panggil Pak juga boleh, tidak masalah. Mas juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya nyeluk ke Pak orang bingok-bingok berarti saya ya orang no. Tapi lek bilang mesti langsung no.
Kenapa dipanggil Udela? Saya ponakannya kuat. Terakhir saya hitung ponakan saya ada 27. Kenapa? Karena saya anak nomor 10. Keluarga saya keluarga besar, kemudian ponakan saya banyak. Jadi sejak saya SD sudah dipanggil Om. Saya dengan ponakan saja, yang ponakan paling besar itu selisihnya hanya 2 tahun. Jadi banyak kakak ngaji. Padahal itu ponakan. Jadi karena seperti itu terus dari kecil dipanggil Om, jadi sudah populernya Om. Itu. Kemudian pekerjaan tukang cukur, jelas. Saya bangga menjadi tukang cukur. Bahasa kerennya kalau zaman sekarang itu bermain. Kemudian usaha cukur saya di Borobudur, namanya Garasi Baju Shop. Ada juga MSR. Saya ngajar di BLK ini, di Naker, baik kota dan kabupaten, kemudian di SKB, kemudian di sekolahan ada juga, karena sekolahan itu kadang ada, misalnya di SMA Muntilan itu ada ekstrakurikuler bagi keterampilan, saya juga ngajar di sana. Kemudian saya ngajar di Bekasi, terus di rumah jelas, di samping ngajar ya saya tetap cukur. Jadi saya bukan hanya tukang ngajar, tapi juga pelaku usaha. Kan waktu saya tidak banyak seperti saya mungkin bilang ada 5O, ada Alpha dan lain-lain, kan banyak kan kami. Kalau saya cuma ada 3 gitu. Kemarin pandemi 3 tempat dulu, tidak apa-apa, saya nikmati. Karyawan ada 12, sekarang tinggal 4. Dan saya gitu. Kemudian status sudah menikah, anaknya juga cewek semua, tinggalnya di Borobudur juga. Terus umur sudah 34 tahun, sudah mulai tua. Jadi ini disemir neng bentuk nomor. Wane dibuka besoknya. Itu kemudian selain cukur saya juga di luar cukur saya pekerjaan sampingannya menyebut saiki yo. Ini konten kreator bahasa keren, bahasa gampangnya yo tukang gawe konten sama gawe-gawe ini seperti halnya website dan lain-lain. Itu sampingan saya di luar cukur. Kemudian kenapa kok bisa ngajar di dinas, apakah punya lembaga dan lain-lain? Saya LPK tidak punya, yang punya kakak. Dikatakan kalau pelatihan seperti ini nimbrung LPK-nya kakak. Kalau PT saya punya, tapi PT perorangan. Sekarang ini kan ada PT perorangan, itu ada. Kemudian sertifikasi tukang cukurnya saya ada. Tapi buat saya, ya penting nggak penting itu hanya untuk urusan kedinasan penting, tapi urusan pekerjaan ketika di lapangan tak penting. Dengan di sertifikat teknik cukurannya melintas ya cuma, jadi tidak usah punya sertifikat tapi kualitasnya bagus. Saya bisa ngajar di sini ya karena diajak Pak Nardi. Saya belum pernah mengajukan, saya belum pernah kasih proposal, tapi beliaunya yang sampai ke rumah saya tidak tahu dari mana asalnya. Tahu sampai rumah di bisi software nanti. Itu perkenalan saya. Ada pertanyaan soal perkenalan? Cukup. Nomor HP
0821 3548 1558. Silakan jenengan simpan atas nama Om Dira, silakan. Kemudian jenengan ping kasih nama dan alamat. Jenengan ping kasih nama dan alamat jenengan langsung di WA. Ada yang nggak tahu hati? Ada. Sudah masuk Putri Losmena. Mbak Putri nggih. Mas Hasan mana? Putri kalau ini? Aktersari Mas. Aktersari. Lanjut. Mas Erwin Senden, Kramat Selatan. Sanden. Mas Erwin. Kemudian lanjut Mas Agung. Ini Mas Agung. Mas Agung Salome Cacaban. Kemudian Mas Bambang Lurah Magelang. Magelang pasti Lurah Magelang. Lanjut yang lain tidak bawa HP. Nyawanya. Oh, ada bisa pakai. Oh, beda bisa pakai. M Yusuf, jadi Mas Yusuf, Kauman. Oke. Jiro 406. Yang lain? Yang enggak bawa P 1, 2. Mas, kamu betul? Betul, tapi buat depannya. Ini kan sambung Ada nyawanya. Mas Aldiatna Elang. Magersari 2. Magersari, saya punya murid Magersari Soleh. Soleh. Dia buka di rumah jenengannya clothes. Dia kerjanya di mana, di Jabar Bagus. Magersari itu apa? Ya itu Magersari ini dia kurang ngerti. Luas kali. Terus ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang lain 4. Oh, Benten pripun? Kondisi betul. Mungkin oleh nomor kita.
paketannya dari aktif itu. Jadi ini aktif tapi yang untuk paketannya dari belum aktif. Terus nanti materinya apa saja, apa yang ada di barber atau di salon cowok. Memang ada ceweknya tapi kita basicnya bedanya salon dan barber apa toh? Kalau salon itu lebih untuk cewek, kalau barber lebih untuk cowok. Tapi secara garis besar sama-sama ngurusi rambut, ya. Tapi kalau barber itu lebih cenderung banyak cowoknya. Detailnya itu lebih ke cowok, kalau salon detailnya lebih ke cewek. Tapi secara garis besar sama. Terus apalagi nanti sama barber dengan pangkas, ya sebenarnya sama saja. Kadang di masyarakat kita itu sendiri kotak-kotak. Karena tidak ada apa jenengannya ini standar khusus pangkas harus seperti ini, barber harus seperti ini, salon harus seperti ini, tidak ada. Tidak ada terus standarisasi yang khusus itu khususnya di Indonesia tidak ada. Jadi kami ibaratnya meng teras buat jenengi barbershop pun sah-sah saja. Jenengan mau buka besar terus ini ya larang, kemudian asenan buat jenengi pangkas rambut ya boleh-boleh saja. Jadi tidak ada standar terus kayak barber itu dilarang untuk asenan, tidak ada. Kadang masyarakat yaitu ke kotak-kotak, sehingga kotak-kotak sopo ya pelaku usaha. Sebenarnya itu ibaratnya hanya istilah penamaan saja. Yang penting apa? Jangan mau buka salon, mau buka barber, mau buka pangkas, jangan tanggung jawab dengan pekerjaanmu. Dalam artian ini iso tenang, rame iso tenang. Itu yang jadi ibaratnya yang perlu diperhatikan. Terus nanti yang perlu jenengan pelajari itu ada 4. Kira-kira penting langsung ditulis awal. Yang pertama hard skill. Sambil tulis, sambil memperhatikan. Hard skill itu apa? Hard apa? Keras. Skill kemampuan keras. Kemampuan keras itu maksudnya apa? Kemampuan sing ketok moto, sing cetok. Hard skill berarti ada ilmunya tidak? Ada. Saya tidak percaya yang namanya bakat. Kenapa? Apapun keterampilan yang ada di dunia ini ada ilmunya. Bisa dipelajari, bisa diterangkan. Keterampilan dalam artian keterampilan yang keras, bukan ilmu gaib ya. Ilmu gaib saya tidak mengajari. Kenapa bisa begitu? Karena semua keterampilan yang ada ilmunya itu bisa dipelajari, dilakoni, sesuai dilakoni terus pasti jadi mahir. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Karena kita moto, dengan berani tenanan tidak, berani untuk ibaratnya sungguh-sungguh tidak. Yang jadi kendala apa? Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam artian ono sing modele wonge ora pedenan. Dalam artian ibaratnya ora pedenan itu groginan. Itu kan jadi kendala. Ono sing ibaratnya mantepan. Mantepan itu ya wis teko mantep, orang itu mantep, berarti dia pasti cepat bisa. Kalau dibanding dengan orang sing groginan tadi. Ono sing gampang mudeng, ono sing ora mudeng. Itu tidak masalah. Yang penting apa kendala itu dilawan terus, pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa.
hard skill ini nanti kita belajar apa? Potong rambut jelas atau haircut. Yang kedua ada perawatan. Perawatan apa baik? Keramas, kemudian hair tonic, kemudian hair mask dan lain-lain. Kita juga belajar. Yang ketiga coloring. Tulisannya keren nggak apa ya? Coloring itu pewarnaan. Tangan nanti jam berapa isinya? Ya, oke. Kalau kamu kan dari bawah. Pak Yanto ngambil ini. Ya. Oke. Nanti gantian perkenalannya. Ada coloring atau pewarnaan. Kalau bahasa ini keliru wale-wale sekonjena kondisikan. Misalnya coloring itu sudah goceng. Saya digagas dengan benar PBB. Tapi aku terus terang bahasa Inggris terang tulisannya coloring kok buka. Harusnya pakai nah. Kemudian apa lagi? Kurang lebih ini nanti yang kita pelajari. Ada smoothing, ada keriting. Kalau ada modelnya silakan besok kita praktek. Kalau tidak ada ya kita tidak praktek. Tapi paling tidak ini kita semua praktek. Keramasnya di mana nanti ada. Dengan depan orang di mana? Kemudian yang kedua soft skill. Soft skill apa? Kalau soft lembut, skill keterampilan lembut. Nah, kalau soft skill ini lebih ke adab perilaku. Kalau neng agama neng Islam itu lebih ke akhlak. Lek wong Jawa ya sopan santun. Kepribadian ini maksudnya ke soft skills. Ini juga ada ilmu nih. Lek wong Jawa, wah lek watake ra iso dirubah kuwi jenengane wong atos. Karena ini juga ada ilmunya. Lek ning agama Islam tadi akhlak itu ada tuntunannya. Bener enggak? Lek wong Jawa ibaratnya nyebut wah lek watak itu angel dirubah. Lek watuk iso tambani lek watak iso, itu keliru. Kenapa? Karena sebenarnya juga ada ilmunya. Dan enggak lek jenengan kok wah watakku jan ngene kok belum ra gelem ya kok ngene. Itu jenengane wong atos. Tahu kalau ibaratnya aku ki misalnya watak saya itu kadang sok mungkin oleh ngomong kuwi wegah kalah. Kalau gampangnya ngomong karo wong kuwi pokoknya kudu menang. Jadi omongane wegah kalah. Ada ya orang karakter seperti itu. Kira-kira karakter seperti itu menyenangkan tidak? Tidak. Kalau tahu seperti itu tidak menyenangkan, kamu sadar diri, ya diubah. Jangan nyukur, lagi ngobrol kok udah kalah, pelangganmu seneng kan? Ya. Ini soft skill. Nanti kaitannya soft skill ada personal branding. Nanti tak terangkan. Personal branding ini apa? Karakter awake dhewe. Bicarane dhewe ben dipercaya sama orang. Kemudian ada komunikasi. Kemudian ada kontrol emosi dan lain-lain. Nanti kita terangkan, kita bedah satu-satu. Komunikasi, kontrol emosi, personal branding, bicarane wong percaya karo aku. Itu bagian dari soft skill. Jenengan dari tukang tukur anyar mesti angel untuk mempercayakan orang. Mas tak cukur yo, bisa tenang orang, mesti. Tapi ini juga perlu nanti kita ibaratnya siapin.
personal branding dan lain-lain, nanti ada yang lain. Kemudian yang ketiga, business skill. Bisnis skill apa? Bisnis usaha, skill keterampilan usaha. Kaitannya nanti dengan merencanakan, kemudian menjalankan, kemudian mempertahankan. Jadi iso ngerancang usaha, iso nglakoni usaha, iso jogo ben usahane tetap melaku. Nanti kita juga pelajari. Yang keempat adalah relasi atau network atau apa? Jaringan. Ini 1, 2, 3, 4 itu judulnya ilmu wajib pengusaha barber atau cukur. Besok dan seterusnya kita mempelajari 1, 2, 3, 4 semuanya. Tadi Pak Kepala Dinas bilang sudah paket komplit, tidak ada alasan untuk tidak berusaha atau mandiri. Benar enggak? Jenengan nanti dapat ini semua ilmu ini, alat entuk, ilmu entuk, apa alasannya orang buka? Apa alasannya orang mandiri? Saya yakin mesti alasannya ya karena kamu sendiri enggak punya. Ya, monggo. Pelatihan barbershop pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.